kita. Tanada dengan Masero. Masero tengah, Masero baina, Masero tikulau.
hias wajahmu. Adat budaya jadi keunikanmu, dambaan insan di dunia. Santun dan ramah masyarakatnya, selalu hidup rukun dan damai. Mari bersama bergandengan tangan, kita bangun tanah Toraja, jadi pelopor dalam kebaikan, wujudkan kesejahteraan, tingkatkan semangat bergotong royong, itulah ciri kita. Memohon perlindungan Tuhan Sang Pencipta, maju makmur tanah Toraja. Saling mendukung, jangan menjatuhkan, hindarkanlah iri dan dengki. Semboyan misa kada di potuo, pantan kada di pomate. Mantapkan tekad, raih masa depan, tetap jaya tanah Toraja. Baik, Bapak Ibu, kita mulai kegiatan kita pada hari ini. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian dan salam sehat. Baik, mendahului kegiatan kita, dimohon kesediaan Ibu Yohana untuk memimpin kita dalam doa. Segala puji dan hormat patut kami persembahkan kepadamu Bapa di sorga, Bapa kami di dalam Yesus Kristus. Pemeliharaanmu Tuhan yang senantiasa nyata, senantiasa kami nikmati dalam seluruh rangkaian kehidupan kami, secara khusus di pagi hari ini. Tuhan telah menyertai kami dari perjalanan mengikuti kegiatan implementasi 8 indikator layanan esensial PAUD Holistik Integratif. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kami semua yang hadir, sehingga dari awal hingga selesainya acara ini jadilah seturut dengan kehendak Tuhan, untuk mampu memimpin tanah Toraja sesuai dengan kehendak-Mu, dan apapun yang telah diprogramkan boleh berjalan dengan baik demi untuk kesejahteraan masyarakat tanah Toraja. Kami doakan bagi Bapak Ibu narasumber, Tuhan beri hikmat, beri kemampuan, sehingga boleh menyampaikan materi sebentar seturut dengan kehendak-Mu. Ampunkan salah dan dosa kami, sempurnakanlah doa kami, karena kami datang berdoa kepadamu hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Kami berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Surga semangat. Kita masuk dalam penguatan dan simulasi. Kita dengarkan terlebih dahulu arahan dari Bunda PAUD Kabupaten Tanah Toraja sekaligus membuka kegiatan kita pada hari ini. Dengan hormat disilakan. Saya bersyukur Tuhan masih memberikan kekuatan sehingga bisa menghadiri acara pembukaan PAUD Holistik Integratif pada hari ini. Yang saya hormati Bapak Ibu Kepala Dinas yang hadir pada saat ini, Kepala Dinas Pendidikan, Kepala Dinas DP3 AKB, Kepala Dinas Kesehatan, dan juga jajarannya yang hadir pada saat ini, Bapak Camat dan Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan, begitu juga Bunda PAUD Kecamatan, Ibu Lurah Padangiring, dan Kepala Lingkungan, tokoh-tokoh masyarakat yang hadir pada saat ini, begitu juga dengan Bapak Sekcam dan juga jajaran kecamatan, pengurus Bunda PAUD, pengurus Himpaudi,
pengurus, ketua IGTKI yang hadir bersama jajarannya, begitu juga dengan Bapak Ibu yang hadir pada saat ini, dan juga orang tua dari anak-anak kita semua, anak-anak PAUD yang hadir, dan seluruh undangan yang hadir pada hari ini. Juga teman-teman media, terima kasih. Kita bersyukur karena saat ini kita bisa menghadiri pembukaan PAUD HI. PAUD HI ini adalah program andalan kita di Kabupaten Tanah Toraja. Saya mengapresiasi teman-teman yang bekerja, yang bersinergi dengan PAUD, bersinergi dengan Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, dan DP3AKB. Tabe, Bapak Ibu yang saya kasihi dan banggakan, dengan efisiensi anggaran pada saat ini seluruh kabupaten kota yang ada di Indonesia, 514 kabupaten kota yang ada di Indonesia, termasuk kecamatan, termasuk Kabupaten Tanah Toraja, kita hampir 200 miliar pengurangan transfer dana. Tapi itu bukan semacam sebenarnya pengurangan, tapi kalau kita melihat bantuan-bantuan dari pusat itu lebih besar masuk di Kabupaten Tanah Toraja. Salah satu contoh saya sampaikan, walaupun pengurangan yang 200 miliar, tapi bantuan yang masuk dari pusat itu salah satu contoh, dilakukan pembangunan sekolah rakyat 214 miliar yang sementara dibangun. Nah, lebih motor Bapak Ibu ya, yang kita dikurangi 200 miliar, tapi mentamate sekolah rakyat dari 514 kabupaten kota yang ada di Indonesia, cuma 52 yang dapat sekolah rakyat di seluruh, termasuk Tanah Toraja yang dapat. Ya moto, kenapa kita dapat? Ini karena kita bisa bersinergi, kita bisa bekerja sama dengan tulus dan ikhlas. Ini karena ketulusan kita, doa kita bersama, sehingga kita dapat rezeki. Kemarin ada sekretaris Dirjen PU yang menangani infrastruktur, termasuk juga sekolah-sekolah rakyat, karena dia inginkan bulan Juli ini sudah selesai sebenarnya yang sekolah rakyat itu. Saya selalu posting di medsos tugas-tugas pekerjaan, bukan kita posting pada saat kita makan, bukan itu yang diposting. Supaya orang tahu, itulah fungsinya media, kita pergunakan media secara positif, supaya orang tahu, masyarakat tahu apa yang kita lakukan. Jangan dipikir kita dong, oh kepala dinas pendidikan, kepala dinas kesehatan, kepala dinas DP3AKB, kepala Pak Camat, Ibu Lurah, Pak Sekcam. Apa nama nih? Tidak ada yang kegiatan-kegiatan kita posting yang hal-hal positif. Saya berterima kasih kepada teman-teman semua di 3 dinas ini. Walaupun efisiensi, tapi jangan mengurangi kinerja kita. Jangan mengurangi kinerja kita. Supaya kinerja kita tidak kurang, ya kita bersinergi. Karena kita kan memang kita mau kerja, tapi kan biasanya orang, oh kami mau ke sini. Seperti kami mau ke sini, mana uang bensin. Jangan berpikir begitu dulu ya. Melakukan dulu tugas tanggung jawab dengan penuh tanggung jawab. Pasti Tuhan kasih rezeki. Jadi Bapak Ibu, dengan adanya sinergi dengan 3 dinas terkait ini, kiranya semua bisa jalan. Saya bersyukur teman-teman membantu, tidak bisa juga kalau teman-teman tidak membantu. Yang paling utama adalah saling percaya, kerjasama, saling keterbukaan. Jangan ada dusta di antara kita. Tidak boleh. Kalau ada apa-apa, ada kuenya disembunyi-sembunyi. Kalau kalau buntu nih, Ibu begini.
begini. Tidak boleh. Tedu karena berkati ki pembatua toh. Bekerja secara tulus, bekerja secara keterbukaan, bekerja dengan penuh tanggung jawab. Semua senang. Masyarakat yang paling utama adalah tepat sasaran kepada masyarakat. Buktinya ini, puji Tuhan, kita bisa lakukan 3 dinas terkait. Kita bisa melakukan pembukaan PAUD holistik integratif. Dan kemarin kami disuruh 24 kabupaten kota yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan. Saya presentase di muka Ibu Gub dan Ibu-Ibu Forkopimda di Provinsi. Di rujak Gubernur, saya presentasi bahwa kegiatan-kegiatan kami salah satu di PKK inilah kegiatan kami, di Bunda PAUD ini kegiatan kami, dan kami bersyukur sudah ada 33 PAUD yang sudah dinegerikan. Itu diapresiasi dari Ibu Gubernur. Dia bilang tolong kabupaten kota yang ada, contoh Kabupaten Tanah Toraja. Dan yang kedua yang kita diapresiasi adalah bahwa guru-guru PAUD, karena memang harus peningkatan sumber daya manusia supaya bagaimana anak-anak kita bisa mendapatkan pengajaran bimbingan dengan yang berkualitas. Jadi guru-guru PAUD itu semua harus S1, minimal S1 PAUD. Makanya kami dari Himpunan Pendidik Anak Usia Dini, kami anggarkan untuk bantuan, ya tangga bubang untuk fotokopi jangan bilang, wih sudah, ya kita syukuri saja. Untuk fotokopi kita 6 orang tahun lalu mendapatkan bantuan guru-guru S1 PAUD, bantuan pendidikan itu dari Himpaudi. Tahun ini karena pengurangan dana-dana itu memang dari pusat dan Himpaudi juga hibahnya juga dipotong. Ya kita cuma dapat dari yang lalu cuma dapat 25%. Saya katakan sama Pak Kabit, jangan kita mundur karena ini program strategis kita, bantuan guru-guru PAUD S1 PAUD yang 6 orang kemarin. Saya berpikir karena kita cuma dapat bantuan 50 juta tahun ini. Kemarin kita dapat 150 ya. Jadi kami bantu 6 orang, berarti kami kasih 1 guru PAUD 10 juta. Jadi 60 juta. Tahun ini kita cuma dapat 50 juta. Saya bilang Mbak Misusi Tena, saya bilang mau ditingkatkan. Nah 50 juta ada dampak Mbak Misusi yang kegiatan-kegiatan lain. Tapi saya sampaikan sama Pak Kabit PAUD, Pak Kabit jangan kita mundur. Dia bilang, iya Ibu jangan kita mundur karena ini program strategis. Kalau begitu, lihat di kegiatan di Himpaudi. Ambil di situ anggarannya 3 orang, terus di Pokja Bunda PAUD bantu di situ 3 orang, jadi tetap walaupun efisiensi tetap kita bisa bantu 6 orang. Nah ini adalah strategis bagaimana supaya kegiatan-kegiatan kita semua bisa berjalan dengan baik dan lancar. Jadi tabe Bapak Ibu, jadi untuk program PAUD HI ada 8 layanan esensial yang perlu kita lakukan. Nanti dari dinas terkait yang akan menjelaskan ya. 8 layanan esensial ini untuk PAUD HI yaitu yang pertama sebagai penyelenggara kelas orang tua. Ini banyak orang tua ya tabe. Kita semua akan tua, akan bergeser generasi tak sekarang ini nanti yang menjadi pengganti-pengganti kita. Tanggung jawab moral kita semua, tabe Bapak Ibu orang tua. Yang kedua, pemantauan pertumbuhan anak. Yang ketiga, pemantauan perkembangan anak. Keempat, koordinasi lintas sektor dengan unit lain terkait kesehatan dan gizi. Ini kita sudah lakukan ya. Dan yang kelima, menerapkan PHBS. Keenam, pemberian PMT. Dan ketujuh, pemantauan kepemilikan NIK. Kedelapan, ketersediaan fasilitas sanitasi dan air bersih. Saya kira itu Bapak Ibu. Kure sumanga atas kehadiran kita semua. Terima kasih. Siapa kita? Tanah Toraja Masero Tanga, Masero Painan, Masero Tikulau. Ya, kure sumanga, silakan duduk. Ya, pada siang hari ini pas jam 10. Ya, pas jam 10 saya akan membuka PAUD holistik integratif di Kelurahan Padangiring. Kiranya PAUD holistik integratif ini di 19 kecamatan.
kita pastikan setiap kecamatan paling kurang 2 PAUD holistik integratif. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, kiranya kita semua sehat melaksanakan tugas tanggung jawab kita bersama. Saya membuka PAUD holistik integratif di Kelurahan Padangiring, Kecamatan Rantetayo dengan mengetuk mic 10 kali 10 program pokok PKK. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tuhan memberkati. Kurre semangat. Terima kasih arahan dari Bunda PAUD Kabupaten Tanah Toraja. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, selanjutnya kita masuk dalam penguatan dan simulasi kelembagaan PAUD HI. Yang pertama yang akan disampaikan dari Dinas Kesehatan dan selanjutnya dari Dinas DP3A P2 KB. Waktu dan kesempatan kami silahkan. Sudah disampaikan tadi oleh Bunda PAUD atau Ibu Ketua Tim Penggerak PKK, ada 8 indikator esensial untuk PAUD holistik integratif. Ya, ini untuk umur 0 sampai 6 tahun. PAUD holistik integratif ini mengintegrasikan 5 bidang. Sekalipun 8 disebutkan tadi, tetapi yang ditekankan di sini adalah 5 bidang. Pertama itu tentunya pendidikan, yang kedua adalah kesehatan, yang ketiga pengasuhan, ini kemudian perlindungan dan kesejahteraan. Inilah yang dikerjakan di PAUD holistik integratif. Nah, sudah banyak dari 8 indikator layanan esensial tadi disampaikan itu, sebagian besar itu ada di bidang kesehatan. Inilah yang akan disimulasi nanti, salah satunya pemantauan pertumbuhan anak, itu pengukuran berat badan anak, tinggi badan, dan lingkar kepala. Jadi nanti bisa disimulasikan juga ini. Ya, saya kira ini sebenarnya sudah dilaksanakannya di Posyandu. Kemudian untuk pemantauan perkembangan anak, ini kita mengevaluasi setiap bulan di Posyandu dilakukan pemantauan. Jangan ketika imunisasi anak kita sudah selesai, sudah malas membawa balitanya ke Posyandu. Padahal setiap bulan harus dievaluasi tumbuh kembang anak tersebut. Itu minimal sampai umur 5 tahun. Kemudian yang berikut yang terkait kesehatan, salah satu indikator layanan esensial untuk PAUD adalah perilaku PHBS, perilaku hidup bersih dan sehat. Ya, pasti kita sudah tahu semua ya, 10 indikator atau yang harus dikerjakan di PHBS. Pertama itu harus ditolong, ya, persalinan harus ditolong oleh tenaga kesehatan dan dilakukan di fasilitas kesehatan. Atau masih ada yang ditolong oleh dukun? Iya, tidak ya, semoga tidak. Yang kedua adalah pemberian ASI eksklusif 0 sampai 6 bulan. Ada yang masih di bawah 3 bulan sudah memberikan makanan tambahan, makanan pendamping? Tidak ya? Iya, ini sebenarnya tujuannya untuk mencegah komplikasi ketika anak berumur misalnya sudah lebih dari 6 bulan ya. Jangan heran kalau anak kita sering-sering sakit karena ya bagaimana 2 bulan di bemo punti, di bemo apa segala macam yang pengen kita mau. Ya mudah-mudahan tidak seperti itu. Ketiga ya timbang anak setiap bulan. Ya, penimbangan dilakukan setiap bulan di Posyandu. Jadi itu yang saya bilang tadi, jangan malas bawa anak kita ke Posyandu ketika sudah imunisasi dasar lengkap. Ya, selalu dibawa untuk memantau perkembangan, terutama pertumbuhan dan perkembangan kognitif, ya, kecerdasan anak. Kemudian yang keempat apa? 10 PHBS. Menggunakan air bersih untuk kebutuhan sehari-hari ya.
yang memenuhi syarat ya. Air yang dikonsumsi setiap hari tidak boleh mengandung bakteri E. coli ya. Itu wajib, mutlak itu harus nol ya ketika diperiksa kualitas airnya. Kemudian yang kelima, mencuci tangan menggunakan sabun dengan air mengalir. Kemudian menggunakan jamban sehat. Toilet yang memenuhi sanitasi agar tidak tercemar. Ya, sekarang kan sudah ODF ya. Harusnya tidak ada lagi membuang BAB sembarangan. Kemudian yang berikut berantas jentik nyamuk. PSN ya, perangi sarang nyamuk. Jangan karena wadah-wadah yang tergenang air itu menjadi salah satu media tempat pertumbuhan jentik nyamuk. Saya kira Tanah Tomoraja Masero itu selalu disampaikan, digaungkan agar semua itu bisa bersih hati, pikiran, dan lingkungan ya. Kalau lingkungan sudah bersih, otomatis ya penyakit ya, kita tidak bisa menghindar dari penyakit, tapi paling tidak penyakit fisik ini bisa dikurangi. Mencegah lebih baik daripada mengobati. Kemudian perantas nyamuk, jentik nyamuk itu tadi ya, melakukan PSN, perangi sarang nyamuk. Kemudian mengkonsumsi makanan seimbang ya, gizi seimbang. Ya, jangan sampai cuma karbohidratnya saja yang lebih banyak, nasinya doang, atau cuma duku bayinya saja. Itu tidak seimbang. Yang dimaksud seimbang adalah mengandung karbohidrat, protein, mineral, vitamin, dan apa? Iya. Kemudian melakukan aktivitas fisik. Ini yang biasa kadang kita salah kaprah, melakukan aktivitas fisik. Malaysia mau metambai, Malaysia mau apa ya? Pasan Samonggo, Malaysia mau mabingkung, tidak seperti itu ya. Yang dimaksud di sini adalah melakukan aktivitas fisik yang ringan secara teratur. Minimal 30 menit dalam sehari. Jangan nawali ki bingkung parisang Allah ko Malaysia mau parisang Allah ya, itu sudah tidak seimbang. Kemudian tidak merokok dalam rumah. Masih ada bapak-bapak dari sini yang merokok dalam rumah. Artinya ini yang PHBS itu difokuskan, tetapi kan ada namanya perokok aktif, ada namanya perokok pasif. Dan dampaknya ini sama. Yang merokok pasif dan aktif itu berdampak yang sama untuk mempengaruhi kesehatan kita. Jadi saya harap bahwa kita senantiasa menjaga lingkungan rumah itu bebas dari asap rokok. Bukan rokoknya tapi asapnya yang mengandung banyak zat yang beracun yang bisa berakibat fatal bagi tubuh, karena di dalamnya segala jenis zat kimia yang bisa bersifat karsinogenik, bisa menimbulkan kanker atau apa kalau diakumulasi atau secara terus-menerus kita entah itu asap rokoknya kita hirup setiap hari atau bagaimana. Terakhir ya, karena ini posyandu juga sangat terkait dengan HI ya. Sekarang kan posyandu era ILP ya, era baru, posyandu era baru. Di dalamnya ada 5 bidang SPM, standar pelayanan minimal, yang harus dikerjakan. Jadi saya kira ini sudah juga digaung-gaungkan ya. Saya harap bahwa kita semua sudah paham namanya posyandu ILP. Jadi contoh tadi ada posyandu di bawah, posyandu Seroja melakukan posyandu, bukan cuma balitanya yang diperiksa, tetapi setiap yang datang, entah itu lansia, usia produktif, remaja, kemudian balita, bayi, itu semua diperiksa. Dan juga merupakan salah satu program tercepat ya, program Quick Win Presiden adalah cek kesehatan gratis. Jadi ada gejala atau tidak ada gejala, wajib untuk setiap warga negara memeriksakan kesehatannya. Untuk apa? Untuk mendeteksi sedini mungkin agar kita tidak terpapar atau tidak mengidap penyakit yang kronis. Jadi bisa dideteksi lebih awal. Jangan sampai parah baru kita mau ke fasilitas kesehatan atau baru mau memeriksakan. Jadi itu fungsinya mengapa setiap warga negara yang berulang tahun itu wajib melaksanakan
atau screening kesehatannya, karena setiap warga negara dalam 1 tahun pasti berulang tahun. Tetapi tidak sekarang lagi bahwa harus menunggu ulang tahun. Kalau ada kesempatan seperti posyandu, ya lebih baik mendeteksi dini atau cek kesehatan gratis secara cepat ya. Jangan nunggu kita sakit baru mau ke rumah sakit atau baru mau ke puskesmas. Itu saja dari saya. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan shalom, selamat pagi. Jadi kami dari DP3A2 KB juga terlibat di dalam kegiatan posyandu holistik, yang artinya kegiatan ini, posyandu ini kegiatannya menyeluruh, mencakup layanan gizi, layanan kesehatan, pendidikan, pengasuhan, dan perlindungan untuk mengoptimalkan semua aspek perkembangan anak. Jadi dalam bina keluarga balita holistik integratif kita kenal ada 8 fungsi keluarga. Di antaranya ada fungsi agama, ada fungsi sosial budaya, ada fungsi cinta kasih, fungsi perlindungan, fungsi reproduksi, fungsi ekonomi, fungsi sosialisasi dan pendidikan, serta fungsi pembinaan lingkungan. Dalam perkembangan anak, tumbuh kembangnya anak, ada 7 aspek yang penting dipantau, terutama dalam KKA, kartu kembang anak, di mana ini mencakup masalah kemampuan fisik, mental, dan sosial. Ketujuh aspek tumbuh kembang balita tersebut diantaranya gerakan kasar, gerakan halus, komunikasi yang pasif, bagaimana kita melakukan komunikasi yang aktif, masalah kecerdasan, bagaimana juga kita mengajarkan kepada anak-anak kita untuk bisa menolong diri sendiri maupun bagaimana melakukan kegiatan-kegiatan atau tingkah laku sosial. Lanjut, dalam perkembangan anak kita sering mendengar istilah stimulasi. Jadi kadang kita bertanya apa itu stimulasi. Jadi stimulasi itu adalah dorongan dan rangsangan. Jadi bagaimana stimulasi perkembangan anak? Suatu kegiatan yang dilakukan untuk merangsang kemampuan dasar anak sejak dari dalam kandungan agar dapat tumbuh dan berkembang secara optimal. Jadi stimulasi itu kita mulai semenjak bayi dalam kandungan. Selanjutnya, dalam tumbuh kembang anak perlu adanya perlindungan anak, di mana perlindungan anak ini kita mulai dari keluarga. Jadi keluarga itu merupakan pondasi utama di mana orang tua berperan sebagai pelindung pertama, di mana kita selaku orang tua senantiasa bagaimana kita mengajarkan anak-anak kita tentang anggota tubuhnya. Jadi di dalam perlindungan anak kita ajarkan kepada anak-anak kita tentang anggota-anggota tubuh mereka. Bagaimana kita mengajarkan anak kita bagian tubuh yang tidak boleh disentuh oleh orang lain. Jadi sejak dini kita ajarkan kepada anak-anak kita sekiranya bagian-bagian tubuh yang tidak boleh disentuh oleh orang lain, bagian-bagian ini saja, sehingga dapat melindungi anak-anak kita ketika ada hal-hal atau orang lain yang ingin menyentuh bagian-bagian yang seharusnya tidak disentuh oleh orang lain. Selanjutnya, bagaimana kita mengajarkan anak-anak kita mewaspadai orang yang tidak kita kenal. Jadi sudah banyak kejadian karena ya mungkin sede-sede kesule masih sekolah sampai dibawa lari lah, dan banyak hal semacam itu dibawa lari karena cepat sekali percaya kepada orang. Makanya sejak kecil kita harus mengajari anak-anak kita
untuk mewaspadai orang-orang yang mereka tidak kenal. Selanjutnya, bagaimana mengajarkan anak apa yang harus dilakukan jika ada orang yang lain yang ingin menyentuh tubuhnya. Jadi, bagaimana kita mengajari anak kita apa yang akan dilakukan ketika ada orang lain ingin menyentuh tubuhnya. Selanjutnya, mungkin terakhir dari kami, ada beberapa peran orang tua dalam menangani kekerasan pada anak. Jadi peran orang tua dalam menangani kekerasan pada anak, yang pertama, bagaimana kita memberikan teladan kepada anak. Jadi kita sebagai orang tua harus menjadi teladan kepada anak, karena anak ini cepat sekali menangkap sesuatu. Jadi yang nakasar kita teman-teman pasti akan terbentuk dalam pikiran anak-anak kita kumo susi pala itu. Jadi marilah kita mengajarkan kepada anak-anak kita terkait dengan teladan, apa yang harus jadi contoh bagi anak-anak kita. Yang kedua, memberikan sanksi konsekuensi yang tidak melibatkan kekerasan pada anak. Jadi kalau memberikan mengajarkan kepada anak kita ketika melakukan kesalahan, jangan kita kerasi karena dapat merusak psikis anak. Jadi kalau kita menegur anak, marilah kita menegur dengan baik, dengan pelan, dengan santun, sehingga dapat tertanam dalam pikiran anak kita, sehingga tidak trauma psikis ketika mereka dikasari. Yang terakhir, bagaimana kita memberikan nasihat pada anak, tidak berupa makian, cacian, kata-kata kasar, tetapi dengan ucapan yang lemah lembut. Jadi nasihat-nasihat kepada anak perlu kita sampaikan dengan baik, dengan santun, bukan dengan kata-kata yang kasar, sehingga nasihat-nasihat yang kita berikan kepada anak-anak kita dapat tertanam dengan baik dalam pikiran mereka, dan mereka dapat melakukan apa yang telah kita sampaikan secara lembut. Mungkin itu saja. Terima kasih. Selamat siang. Penjelasan program-program kegiatan dari kedua dinas yang terkait yang dapat terintegrasi dari PAUD HI. Namun sebelumnya masih ada tambahan dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tanah Toraja dari Kepala Dinas Pendidikan Kebudayaan Tanah Toraja. Dengan hormat disilakan. Tadi sudah dijelaskan oleh Bunda PAUD, ada penguatan dari dua dinas, dan ada yang saya mau tambahkan. Ini perlu kita pikirkan bersama-sama bahwa di Kabupaten Tanah Toraja dan Toraja Utara ada isu yang berkembang, karena saya selalu mengikuti rapatnya bersama dengan FKUB. Jadi kemarin juga kami telah melaksanakan MOU bersama dengan BNN bahwa di dunia pendidikan kami bekerja sama terkait dengan kurikulum. Jadi salah satu kurikulum yang akan diintegrasikan di satuan pendidikan ini mulai dari PAUD, SD, SMA, SMP, SMA ini akan diintegrasikan PAUD, ke SD, ke SMP dan SMA terkait dengan kurikulum anti narkoba. Dan ini kita sudah mengundang 70 sekolah kemarin, mulai dari guru-guru PAUD, dan ini kami akan tetap dampingi. Dan ini sudah kita akan lihat 1 bulan ke depan apakah kurikulumnya sudah dibuat, karena langsung dipantau dari pusat. Kenapa? Karena narkoba ini adalah salah satu ancaman yang serius. Saya merinding kemarin mendengarkan data-data yang dipaparkan oleh BNN bahwa narkotika di Indonesia ini berkembang terus. Sekarang itu data secara nasional itu dari penduduk ada 2,11% penduduk Indonesia, atau setara dengan 4,15 juta penduduk Indonesia yang sudah terpapar dengan narkoba. Dan itu yang baru terdata. Kenapa narkoba
banyak masuk di Indonesia karena kita tahu bahwa Indonesia ini adalah mempunyai pantai yang terpanjang di dunia, sehingga pintu-pintu masuk narkoba ini sangat mudah masuk dan tidak tertutup juga kemungkinan pengawasannya tidak ketat, sehingga orang-orang yang melakukan peredaran gelap narkoba itu sangat mudah masuk. Dan memang Indonesia adalah surganya penjual narkoba, karena narkoba itu mahal sekali di Indonesia. Kalau dijual di negara-negara lain murah, karena orang di sana tidak terlalu butuh. Kalau di Indonesia sangat dibutuhkan. Dan setiap tahun orang yang meninggal itu akibat daripada narkoba itu ada 18.000 di Indonesia. Dan kerugian sosial itu diperkirakan 73 triliun, sekitar itu yang dijelaskan. Itu secara nasional. Sehingga dijelaskan juga narkoba yang ada di Toraja itu, ya terima kasih, Tanah Toraja belum masuk dalam zona merah. Tetapi kabupaten tetangga kita itu masuk dalam zona merah. Kita harus hati-hati karena dekat sekali dengan kita. Kita hati-hati. Sehingga narkoba ini sangat penting untuk kita keroyok. Ini mulai dari keluarga, dan saya kira satuan pendidikan ini mempunyai peran yang strategis dalam membentuk karakter dan perilaku serta kesadaran kepada peserta didik, kepada anak-anak kita terkait dengan bahaya narkoba. Karena narkoba itu, sekali lagi saya katakan bahwa ini adalah ancaman yang serius bagi bangsa ini. Karena kita ini, yang dilakukan ini adalah membentuk karakter anak-anak kita. Walaupun kita sudah lakukan seperti ini, tetapi kalau narkoba itu sudah masuk, saya kira ini kita akan terancam. Karena ini bisa merusak otak. Dan yang kedua itu judi. Tapi saya tidak terlalu, kalau judi itu, kalau diurutkan saya tidak terlalu, tapi yang narkoba yang paling sangat kita harus waspadai. Ya, yang ketiga itu adalah penyakit sosial. Mohon maaf kalau ada yang tidak berkenan. Sekian dan terima kasih. Perkenalan terkait 8 layanan indikator esensial PAUD holistik integratif dari yang pertama dari Dinas DP3A P2KB dan yang kedua dari Dinas Kesehatan. Waktu dan kesempatan disilakan. Kalau dari DP3A P2KB, hal-hal apa saja yang harus ada di PAUD HI? Jadi harus ada kartu kembang anak, ya, kartu kembang anak. Kalau dari Dinas Kesehatan, kartu menuju sehat, KIA ya, KIA. Nah ini harus ada. Jadi itu yang membedakan PAUD HI dengan PAUD biasa, posyandu biasa. Nanti kita simulasi dibawa di kelas orang tua tentang kartu kembang anak. Berikut yang harus ada di PAUD HI bulan 8 kemarin sudah disalurkan Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Tanah Toraja, yaitu kartu identitas anak. Jadi ini pengelola PAUD di PAUD HI harus ada kartu identitas anak. Ini kita kerjasama dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Ya, KIA ini atau kartu identitas anak ini sebagai pengganti KTP dan bisa juga dipakai berobat sebagai kartu BPJS dimanapun bisa digunakan ini sebagai kartu BPJS bagi anak. Jadi tidak perlu lagi mencetak kartu BPJS. Ibu Ketua kami sudah menyalurkan sudah sekitar 1.800 Bu ya, yang ini kartu identitas anak itu hari. Ya ini yang harus ada di PAUD HI. Itu yang membedakan dengan PAUD biasa. Karena keterbatasan anggaran, maka PAUD HI dulu satu di setiap kecamatan kerjasama dengan Dukcapil mencetak kartu identitas anak. Seperti itu ya. Kemudian yang harus ada di PAUD HI ini, kalau kami dari DP3A P2KB ada namanya kurikulum di kelas parenting orang tua. Makanya orang tua itu harus berpartisipasi dalam posyandu BKB HI.
holistik integratif. Jadi jangan hanya mamanya yang pergi ikut di posyandu karena si pisasiari sang bulan tamak PAUD HI. Bapak-bapak juga karena di dalamnya ada kurikulum tentang bagaimana peran ayah di dalam pertumbuhan dan perkembangan anak. Jadi harus ada kurikulum resmi kalau namanya PAUD HI. Nanti kita simulasi di bawah apa-apa yang harus dibuatkan kurikulum di PAUD HI. Jadi saya kira itu saja, nanti lebih ke teknisnya kita simulasi di bawah. Tanah Toraja indah dan mempesona, karunia dari Tuhan. Hutan menghijau, gunung, lembah dan sungai menghias wajahnya. Berapa jumlah sasaran posyandu di sini, Bu? Tabe? Ya? 43. Datang semua? Ada yang tidak datang. Setiap bulan 40. Kemarin dapat baru 1. Ada bayi baru dengan bayi dan Rata-rata 40-an ya? Ya. Kalau ada yang tidak datang, kan kita bilang tadi Ibu Kader tadi 43. Datang ke semua ini 43 hari ini. Apa yang kita lakukan kalau ada anak balita yang tidak datang? Kunjungan. Kita kunjungan. Ya, kunjungan. Jemput sasaran. Bisa ketemu? Bisa. Apa kendalanya? kendalanya kalau tidak ada yang saudara adanya atau kakaknya, kalau ada yang bayinya 3, hanya ibunya tidak ada yang antar, jadi harus tinggal di rumah 1. Terima kasih. Di sini sudah layanan ILP. Layanan ILP posyandunya. Integrasi layanan primer. Ya, integrasi layanan primer ILP, integrasi layanan primer. Integrasi layanan primer itu siapa yang dilayani? Balita, lansia, Ya, office. ya. Jadi integrasi layanan primer itu adalah semua siklus hidup, yang masih hidup, yang bernapas, mulai dari balita sampai lansia. Ada? Ya. Berapa lansia? 24 orang. ILP, pelayanan ILP, ya. Jadi 24. Semangat Ki, bukan yang ada masalah atau kendala atau kurang diperhatikan sama siapakah? Tidak ada. Tidak ada masalah ya. Oh, ya puji Tuhan. Makasih ya pelayanannya, ini tanggung jawab yang betul-betul bekerja dengan ikhlas ya. Ibu, terima kasih. Kita bekerja, kita membantu, saling membantu untuk pelayanan di masyarakat ya. KMS. Oh ya. Meja 4. Meja 2. Meja 5. Oh iya. Ya tadi yang mau dari kesehatan silakan dengan DP3A yang mau simulasi. Dengan Ki dulu Le. Dan yang tadi mohon maaf saya koreksi sedikit tadi ada yang salah ya anunya ya. Harusnya di 4 itu adalah pelayanan kesehatan dan yang 5 itu penyuluhan. Itu tidak boleh diputar-putar ya. Kalau dulu itu masih boleh, kalau sekarang tidak boleh ya. Jadi itu sudah langkah yang tetap ya. Jadi kita akan simulasikan, silakan mulai dengan pendaftaran ya, meja 4, meja 5. Oh iya. Ya sudah bisa dimulai. Tinggi badannya 8 berapa? 89,8 tadi Ibu Kader lihat di KMS-nya dan silakan yang masuk garis apa Kak? Garis wanting-wanting Kak? Tidak sih, bagus sih. Oh iya. Nanti saya lewat selesai.
G13. Silakan ke meja 3 untuk mendapat pengarahan. Ya, tabe Bapak Ibu, ini sudah bagus ya. Jadi kita mulai dari sana, pendaftaran, terus penimbangan dan pencatatan. Ini melalui memakai aplikasi, ya. Ini mantap ini kader di sini. Wah ya, semangat. Dia sudah pakai aplikasi, memang harus jadi tidak matanya juga kader harus masih menyala-menyala ya. Nah, normal, tinggi badan juga normal. Apa namanya, IMT-nya sudah termasuk gizi baik. Tepuk tangan. Bukan harus lagi ya. Jadi semua itu memakai aplikasi. Jadi masuk sudah dikasih masuk di aplikasi, berarti itu sudah masuk nih namanya anak tadi pusat, ya. Jadi satu pintu semua keluar aplikasinya. Ini bagusnya ini, ya. Jadi kader-kader ya terima kasih sudah belajar dengan bagus. Di meja 4 ini adalah pelayanan kesehatan dan juga konseling pada ibu. Jadi akan dilaksanakan selain pemberian vitamin A atau obat cacing pada anak, ibunya juga di pelayanan posbindu ibu izin. Posbindu. Jadi ada pemeriksaan hari ini kami ada pemeriksaan gula darah. Ya, jadi di meja 4 ini pelayanan kesehatan selain balita, ibunya juga. Jadi kalau ibu rasa pusing-pusing mau diperiksa ya, di kolesterolnya apanya bisa silakan. Ini yang posyandu ILP juga ya terintegrasi. Halo Nuria, ya tinggi badan dan berat badannya sudah sesuai ya. Setiap bulan harus datang ke posyandu. Tadi sudah dapat obat cacing, ya harus dimakan ya nak. Ya untuk apa makan obat cacing supaya tidak cacingan ya. Supaya tidak cacingan harus cuci tangan pakai sabun ya. Nuria tahu 6 langkah cuci tangan? Iya tahu. Coba praktekkan kalau tahu nak. Langkah cuci tangan. Ayo langkah pertama. Ya. Gosok telapak tangan. Langkah kedua. Gosok punggung tangan. Langkah kedua. Ya. Punggung tangan kiri kanan. Kanan. Ya. Kemudian langkah ketiga. Sela-sela jari. Ya. Begini kalau mau cuci tangan ya. Ya ini. Ya langkah keempat. Kedua tangan mengunci. Ya. Langkah kelima, ibu jari putar ibu jari ya. Oke, langkah keenam, ujung jari. Ya. Kemudian dibilas pakai air mengalir, ya. Oke nak, ya. Jadi harus begitu ya sebelum makan. Ya, dengan selesainya layanan di langkah 5, itu berarti pelayanan di posyandu sudah selesai, ya. Jadi kita sudah boleh pulang kalau sudah selesai di langkah 5. Jadi begitu terus ya, alurnya selalu bergulir ya, mulai dari pendaftaran, selesai pendaftaran, penimbangan atau pengukuran, kemudian di sini yang langkah ketiga ini yang terpenting adalah menyampaikan hasil pengukuran. Apa hasil dari pengukuran yang diukur di langkah 2 tadi? Hasil yang mana itu? Bukan berapa tingginya, berapa berat badannya, bukan. Tetapi kesimpulannya apa? Nah, itu yang disampaikan di langkah 3. Dan itu yang paling penting yang perlu kita ketahui. Ya. Jadi di langkah 3 ini hanya menyampaikan saja. Nanti di langkah 5 penyuluhan untuk lebih detailnya apa yang harus dilakukan ibunya, misalnya berat badannya kurang, berat badan bulan lalu atau bulan sebelumnya tidak naik, itu di langkah 5. Ya, demikian simulasi yang dapat kita saksikan bersama. Atas perhatian kita, kami ucapkan terima kasih. BKBHI, PAUD HI itu tidak jauh beda dengan posyandu tadi. Langkahnya sama, langkah 1 sampai 5 di meja 1 pendaftaran dan seterusnya. Nah, di meja 4 di sini kader BKB. Mudah-mudahan di sini tidak ada baku gontok-gontok kader posyandu dengan kader BKB karena biasa Bu. Biasa ya. Ya biasa. Aku sebagai menganggap kader BKB. Ya, jadi kita mitra sendiri tidak deh. Oke, tepuk tangan dulu buat posyandu Seroja. Ya. Ini kader BKB dengan sasaran. Kadernya BKB berfungsi. Coba Ibu menjelaskan
dengan pengisian kartu kembang anak dengan bersama sasaran langsung ibu dan anaknya. Ya, terima kasih atas kesempatan. Ini adalah kartu KKA. KKA berarti kartu kembang anak, karena terus terang kalau dari dinas kesehatan, misalkan di sini di Posyandu yang diperhatikan adalah berat dan tinggi badan, kemudian lingkar kepala, lingkar lengan. Tapi kalau kami dari BKKB DP3A 2KB perkembangan anak, jadi kami mengisi kartu sesuai dengan nama anak, identitas anak, tanggal lahir, nama orang tua. Misalkan BKB di sini adalah Posyandu Seroja, Desa Kelurahan Padang Miring, Kecamatan Rampitayo, Posyandu Seroja. Karena anak tersebut, saya mau bertanya Bu, umurnya Queen? Iya, di sini umurnya Queen 3 tahun. Bolehkah anak-anak yang lain dimasukkan di sini supaya kami tahu bagaimana perkembangannya bermain dengan kami? Di situ kita lakukan Ibu. Ya, jangan juga di sini. Ya, maksudnya karena kan BKB kan satu BKB satu Posyandu ya. Iya. Jadi kalau selesai biarkan dulu selesai pelayanan 5 meja. Setelah semua baru kita kumpul anak-anak di sini. Ya. Jangan di sini karena mengganggu semua ini. Ya. Maksudnya kalau kita di meja sini, walaupun kita umpama di meja 4 tidak apa-apa, tapi kegiatannya di luar. Karena di luar itu setelah semua dilakukan oleh orang tua, kumpul dikit, baru kasih permainan. Ya, begitu. Ya, kasih permainan. Jadi saya kira itu, mari kita lihat kader BKB ini harus ada sinergi ya. Kader BKB lihat situasi pada saat sudah semua di dalam begini nih, ini yang kita harus lakukan. Jadi ada batras ulat tangga, lakukan nih Ibu apa yang kita mau pantau sama anak ini. Kita umpama ini tadi kan sudah ditimbang. Ibu pantau nih bagaimana perkembangannya sesuai dengan aturan itu. Ya, karena ini tadi anaknya bergaul dengan teman sebayanya berarti ya. Berarti kan dia aktif karena dia umurnya 36 tahun. Ya, 36 bulan ya. 3 tahun ya. Kemudian ajari anak menggambar berbagai bentuk. Jadi kita kasih misalkan jadi kalau semua langsung dikasih kalau orang tua yang lihat cepat. Segera cepat. Ya kalau begini saya pusing dulu. Apalagi yang ada gimana pulpen tak boleh. Harus bantu cari pulpen. Itu tulis mau di bawah. Ya. Begini ya. Seharusnya payung sebelum hujan. Ya. Kenapa tidak ada pensil warna apa semua supaya dipakai? Pintar ya, lihat itu pintar. Kontainer itu nih satu kecamatan itu 2 PAUD ya, PAUD HI itu kontainernya di bawah situ. Kapan ada, makanya harus saling kolaborasi toh. Kapan ada Posyandu HI di mana itu kontainernya di bawah. Dan itu laporan tak, jadi satu pintu di laporan keluar Ibu ya. Ya, Ibu kader lah ya. Jadi memang harus ada sinergi supaya kita juga tahu, dinas kesehatan tahu, puskesmas tahu bahwa memang harus begini proses yang sebenarnya. Pak Camat, Ibu Camat, Ibu semua tahu. Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan Pokja Bunda Pau tahu ini begini prosesnya. Karena memang pentingnya kalau di dinas DP3AKB itu bagaimana pengembangan intelektual anak, bagaimana pengembangan fisik anak. Jadi mereka ini bagaimana makin lincah, jangan juga bilang ini terlalu lincah karena bagus juga ini. Mau tanya, Bunda, apa ini di bawah? Apa ini? Sayur, Bu. Apa itu sayang? Apa ini? Apa ini? Apa ini? Sayur. Nah, kalau ini apa ini? Susu, ya. Kalau ini? Oh Ya, ada ibu-ibu itu juga kita orang tua terlalu lebih baik mengajar anak-anak bahasa begini. Sini mau tante sampai ada R. Misalnya, sini mama
Ya, Bilkis, anak Bilkis, lihat ini, biasa kan Bilkis sama mama papa begini di rumah? Ya. Zaman Mekora itu Masaki Luka tuh jadi guru PAUD. Gambar apa itu nak? Kegiatan yang bersinergi di PAUD HI BKD, jadi semua kegiatan berjalan bersamaan dan semua terintegrasi seperti itu. Jadi mungkin ini yang kami bisa sampaikan ke Ibu Bunda PAUD dari BP3A kedua. Tepuk tangan dulu buat kita semua. Biasa kami bilang bisa tunduk karena kami ada penyuluhan. Biasa kami bilang ibu-ibu kalau sudah di pelayanan kesehatan langsung pulang, banyak urusannya di rumah. Jadi untuk kedepannya kami mohon supaya kalau selesai pelayanan dari kesehatan kami akan menunggu di luar dan melihat perkembangan anak. Jadi supaya layanan itu bisa optimal karena selama ini terus terang kadang-kadang kami dari DP3A 2KB dilihat sebelah mata oleh ya mungkin tidak sekarang di sini ya terus terang di kanan di ini tidak sih Lain dulu, lain sekarang, lain dulu, lain sekarang. di kecamatan lain mungkin tapi di sini tidak. Terima kasih buat kerjasama yang baik selama ini di sini karena saya juga sering kesini diterima dengan baik. Terima kasih Ibu Bunda PAUD sudah datang di Posyandu Seroja. Tuhan memberkati pelayanan Ibu dimanapun Ibu berada. Indah dan mempesona, karunia dari Tuhan. Hutan menghijau, gunung, lembah dan sungai menghias wajahmu. Adat budaya jadi keunikanmu, dambaan insan di dunia. Santun dan ramah masyarakatnya selalu hidup rukun dan damai. Mari bersama bergandengan tangan kita bangun tanah Toraja, jadi pelopor dalam kebaikan, wujudkan kesejahteraan. Ciri kita memohon perlindungan Tuhan Sang Pencipta, maju makmur tanah Toraja. Saling mendukung, jangan menjatuhkan, hindarkanlah iri dan dengki. Semboyan misa kada di potuo, pantan kada di pomate. Mantapkan tekad, raih masa depan. Tetap jaya tanah Toraja. Mari bersama kesejahteraan.